Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Dr. Hananelis MPD. Perkenalkan, nama saya Ahmad Denda Sudarma dengan NIM 221210041. Saya dari kelas PAI 4B kelompok 7, di mana materi dari kelompok 7 itu sendiri adalah pengembangan komponen tujuan kurikulum. Nah, kebetulan saya mendapatkan subbab yang pertama itu mengenai pengertian tujuan kurikulum, yang kedua itu hierarki tujuan kurikulum, dan yang terakhir itu taksonomi tujuan kurikulum. Pengertian tujuan kurikulum. Sebelum kita ke materi yang pertama mengenai pengertian tujuan kurikulum, nah di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu kurikulum, karena menurut saya penting kita mengetahui kurikulum untuk kita belajar mengenai tujuan kurikulum itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum gitu kan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, terus juga bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, itu tadi penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, sedangkan menurut pendapat Crow and Crow, beliau berpendapat bahwasanya kurikulum adalah sebuah rancangan yang sistematis untuk mendapatkan sebuah ijazah. Itu pendapat daripada Crow and Crow. Sedangkan menurut Sutarto, bahwa acuan utama dalam program sekolah itu disebut dengan kurikulum. Nah, dari ketiga pendapat tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya kurikulum itu adalah sebuah rancangan atau pedoman yang disusun secara sistematis dan sebagai acuan di dalam mencapai tujuan pembelajaran nasional. Nah, itu sedikitnya kita sudah belajar mengenai kurikulum. Saya harap teman-teman dapat memahami mengenai kurikulum. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tujuan kurikulum. Nah, apa sih tujuan kurikulum? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai tujuan kurikulum itu sendiri. Pendapat ahli mengenai tujuan kurikulum. Dalam tujuan kurikulum ini, Ivor K. Davis itu mengemukakan bahwa tujuan suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pembelajaran. Nah, yang saya tangkap dari pendapat ini bahwasanya tujuan dalam suatu kurikulum itu pasti menggambarkan ataupun akan menggambarkan kualitas manusia yang terbentuk ataupun tercipta daripada proses pembelajaran seperti itu. Nah, Nasution juga memberikan pendapat bahwasanya tujuan itu memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui sampai mana tujuan itu telah dicapai. Hasan pun memberikan pendapat bahwasanya tujuan kurikulum yang dirumuskan itu menggambarkan pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Nah, Hasan ini memberikan pendapatnya itu tujuan kurikulum ini tidak akan terlepas daripada dari siapa yang mengembangkan kurikulum itu, seperti itu. Nah, menurut Hasan, terdapat seorang ahli kurikulum yang memandang tujuan sebagai proses. Jadi ada ahli di bidang kurikulum yang mengatakan bahwa tujuan itu adalah sebuah proses. Namun kebanyakan ahli itu berbeda pendapat dengan yang tadi. Siapa yang mengemukakan pendapat bahwasanya tujuan itu adalah proses, yaitu ada Brunner dan juga Fenton. Sedangkan kebanyakan ahli mengatakan bahwasanya
tujuan itu adalah hasil ataupun produk, dan dimana diperkuat oleh pendapat Gagne dan juga Briggs. Beliau menyatakan bahwa tujuan merupakan sesuatu kapasitas yang dapat dilakukan dalam waktu tidak lama setelah suatu kegiatan pendidikan berlangsung, bukan merupakan apa yang dialami siswa setelah mengikuti kegiatan pendidikan seperti itu. Nah, daripada Gagne dan Briggs itu bahwasanya tujuan itu adalah hasil dari apa yang telah kita pelajari, bukan proses yang kita alami. Nah, KM Beach dan juga RF Mager turut mengemukakan pendapat bahwa tujuan itu harus menggambarkan produk atau hasil, bukan prosesnya. Nah, di sini saya sepakat dengan kebanyakan ahli bahwasanya menurut saya tujuan itu adalah hasil ataupun produk. Contohnya apa? Ketika kita memiliki tujuan ingin pintar, maka pintar itu adalah sebuah produk, bukan proses kita mencapai pintar itu sendiri yang dijadikan tujuan, tetapi pintarnya itu, produknya itu yang dijadikan sebagai tujuan, seperti itu. Hierarki tujuan kurikulum. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai tujuan kurikulum. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai hierarki tujuan kurikulum. Nah, dalam jurnal yang saya temukan, karya Dwi Harmita dan juga Heri Nur Ali yang berjudul Implementasi dan Pengembangan Tujuan Kurikulum, itu dijelaskan bahwa hierarki tujuan kurikulum itu terbagi menjadi 4 poin. Nah, apa saja poin-poinnya? Poin yang pertama itu adalah tujuan pendidikan nasional atau disingkat menjadi TPN. Nah, apa TPN ini? Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai secara nasional yang dilandasi oleh falsafah di suatu negara. Jadi sifat tujuan ini ideal, komprehensif, utuh, dan menjadi induk bagi tujuan-tujuan yang ada di bawahnya. Yang selanjutnya itu ada tujuan institusional. Nah, apa tujuan institusional? Perlu teman-teman ketahui, tujuan institusional adalah tujuan yang diharapkan dicapai oleh suatu lembaga. Misalnya sekolah dasar, SLTP, SMU, SMK, hingga ke perguruan tinggi. Jadi tujuan ini diharapkan dicapainya oleh suatu lembaga. Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga itu disebut tujuan institusional. Selanjutnya yaitu ada tujuan kurikuler. Nah, tujuan kurikuler ini adalah penjabaran daripada tujuan institusional. Jadi tujuan kurikuler ini berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang ataupun mata pelajaran. Misalnya tujuan mata pelajaran matematika. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya tujuan kurikuler ini lebih ke arah mata pelajaran. Jadi tujuan yang harus dicapai oleh mata pelajaran itu sendiri itu disebut tujuan kurikuler. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan instruksional. Apa sih tujuan instruksional? Tujuan instruksional itu merupakan tujuan tingkat bawah yang harus dicapai oleh suatu proses pembelajaran. Jadi ini lebih menekan kepada proses pembelajarannya. Tujuan ini dirinci lagi menjadi tujuan instruksional umum dan juga tujuan instruksional khusus. Nah, rumusan tujuan instruksional umum itu biasanya sudah tercantum dalam GBPP. Nah, apa GBPP? GBPP itu sebuah dokumen garis-garis besar program pengajaran. Nah, dan yang sedangkan tujuan instruksional khusus itu harus dirumuskan sendiri oleh guru yang bersangkutan, seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan dari keempat poin di atas ataupun poin yang telah saya jelaskan tadi, tujuan pendidikan nasional itu sifatnya masih umum. Nah, sedangkan tujuan institusional itu tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaganya. Sedangkan tujuan kurikuler itu tujuan yang harus dicapai oleh mata pelajarannya, dan tujuan instruksional adalah tujuan yang harus dicapai oleh proses pembelajarannya atau oleh guru yang mengajarnya. Seperti itu. Cara merumuskan tujuan kurikulum.
Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara merumuskan tujuan kurikulum. Nah, Frat itu mengemukakan 7 kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan tujuan kurikulum. Nah, poin yang pertama itu adalah tujuan kurikulum itu harus menunjukkan hasil belajar yang spesifik dan dapat diamati. Yang kedua, tujuan harus konsisten dengan tujuan kurikulum. Artinya, tujuan-tujuan yang khusus itu harus sejalan dengan tujuan yang lebih umum. Tuh. Nah, selanjutnya ataupun yang ketiga, tujuan itu harus ditulis dengan tepat, bahasanya harus jelas sehingga dapat memberi gambaran yang jelas bagi para pengguna ataupun bagi para pelaksana kurikulum. Yang keempat, tujuan harus memperlihatkan kelayakan. Artinya apa? Bahwa tujuan itu bukanlah suatu standar yang mutlak, melainkan harus dapat disesuaikan dengan situasi yang ada ataupun yang sedang terjadi. Yang kelima, tujuan harus fungsional. Artinya tujuan itu menunjukkan nilai guna, sesuatu yang bisa digunakan bagi para peserta didik dan juga masyarakat. 6. Tujuan itu harus signifikan dalam arti bahwa itu dipilih berdasarkan nilai dan diakui kepentingannya. Yang ketujuh ataupun yang terakhir, tujuan itu harus tepat dan serasi, terutama harus dilihat dari kepentingan dan kemampuan peserta didik, termasuk latar belakang, minat, dan tingkat perkembangannya. Seperti itu. Taksonomi tujuan. Oke, kita masuk ke materi terakhir mengenai taksonomi tujuan. Nah, menurut Kuswana, kata taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu tassein, yang mengandung arti untuk mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya taksonomi itu adalah sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Posisi taksonomi yang tinggi itu lebih bersifat umum dan taksonomi yang lebih rendah itu bersifat lebih spesifik. Nah, dikatakan juga di sana bahwasanya taksonomi adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Penjelasan taksonomi Bloom. Nah, Utari mengemukakan bahwa taksonomi Bloom merupakan struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi. Setiap tingkatan dalam taksonomi Bloom memiliki korelasinya masing-masing. Maka untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, tentu tingkatan-tingkatan yang berada di bawahnya harus dikuasai terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi ketika ingin mencapai tujuan yang paling atas, maka tujuan-tujuan yang di bawahnya itu harus terlebih dahulu kita kuasai. Nah, konsep taksonomi Bloom membagi domainnya menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, ranah afektif, dan yang terakhir ranah psikomotorik. Nah, yang pertama ataupun ranah kognitif itu mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan ranah kognitif. Nah, ini terdiri atas 6 level. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi ataupun penerapan, yang keempat penguraian atau penjabaran, yang kelima pemaduan, dan yang terakhir penilaian. Jadi teman-teman di dalam ingin mencapai penilaian, teman-teman harus bisa menguasai terlebih dahulu pengetahuan. Setelah teman-teman menguasai pengetahuan, teman-teman harus menguasai pemahaman. Lanjut lagi, teman-teman harus menguasai penerapan. Setelah teman-teman menguasai penerapan, teman-teman menguasai penguraian atau penjabaran. Terus teman-teman bisa memadukan atau menguasai pemaduan, dan maka teman-teman akan bisa mencapai pada penilaian. Seperti itu. Jadi itulah tingkatan-tingkatan yang dijelaskan oleh Utari tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penguasaan di setiap ranah yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada penguasaan ranah kognitif peserta didik, meliputi perilaku peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual seperti pengetahuan dan juga keterampilan berpikir. Nah,
Pengetahuan serta keterampilan peserta didik dapat diketahui dari berkembangnya teori-teori yang dimiliki oleh peserta didik, serta memori berpikir peserta didik yang dapat menyimpan hal-hal baru yang diterimanya. Misalnya atau contohnya, peserta didik baru belajar mengenai definisi daripada pengembangan kurikulum. Nah, pada umumnya peserta didik yang ranah kognitifnya kuat itu dapat menghafal serta memahami definisi yang baru diketahuinya. Jadi kalau ranah kognitifnya ini kuat peserta didik, maka ketika peserta ini ataupun siswa ini belajar pengembangan kurikulum misalnya, maka ketika pertama kali dia menghafal, maka dia akan cepat di dalam menguasai hafalan tersebut. Nah, selanjutnya penguasaan ranah afektif. Peserta didik ini dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan juga sikap peserta didik itu sendiri. Nah, pada ranah afektif lah, pada umumnya peserta didik ini lemah dalam penguasaannya. Hal ini terbukti dari maraknya kekerasan yang ada di sekolah. Contohnya apa? Banyak sekarang, dimulai dari pembulian, pengasingan, atau dijauhi dari teman. Oleh karena itu, seharusnya peserta didik yang aspek afektifnya terbangun dengan baik pada proses kegiatan belajar mengajar itu memiliki implementasi dari sikap yang baik berupa saling toleransi dalam pertemanan, jujur, dan juga amanah, serta mandiri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, maupun melakukan kegiatan ataupun aktivitas di luar sekolah itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada ranah psikomotori. Ini dapat ditinjau melalui aspek keterampilan peserta didik yang merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar. Nah, peserta didik tidak cukup hanya menghafal satu teori, definisi, tetapi peserta didik juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak ke dalam aktualisasi nyata. Hal ini menjadi sebuah tolak ukur dipahami atau tidaknya sebuah ilmu secara komprehensif oleh peserta didik. Nah, peserta didik yang memahami suatu ilmu dengan komprehensif memiliki daya implementasi yang kuat dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya. Nah, itu merupakan ranah psikomotorik. Jadi, tadi saya menjelaskan ada 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan Bunyikan lonceng.